dari Kandidat Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang sex education. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ibu, apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah menikah, Ibu? Sudah, alhamdulillah. Mempunyai anak? Alhamdulillah sudah. Kalau boleh tahu umurnya berapa tahun, Ibu? Yang pertama SMP kelas 2. Yang kedua masih kecil. Oh iya, berarti udah mau masuk usia remaja ya, Bu ya? Ya. Baik. Sekarang tuh pendidikan seks itu kan sangat penting ya, Bu ya, untuk dikenalkan kepada anak-anak, apalagi sejak usia dini, khususnya yang berkenaan dengan pengenalan alat reproduksi dan jenis kelamin. Masalah seks ini bagi sebagian orang masih dianggap tabu ya, Bu ya, karena apalagi ya tabu dibikin di depan untuk anak-anak, apalagi untuk mengajarkannya kepada anak-anak. Kenyataannya banyak terjadi eksploitasi seks pada anak-anak di bawah umur. Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya pengajaran pendidikan seks yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Selama ini pendidikan seks itu untuk anak usia dini dianggap sebagai hal yang kurang etis di kalangan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa pendidikan seks belum pantas diberikan kepada anak kecil. Padahal dalam pendidikan seks itu yang diberikan sejak dini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak ketika ia memasuki usia remaja. Apalagi anak-anak sekarang kan sudah kritis ya, Bu ya, dari segi pertanyaannya juga, tingkah laku, itu semua karena pada masa ini anak-anak itu memiliki keinginan tahuan yang sangat besar. Misalnya sekarang kita seringkali kita mendengar anak-anak tuh bertanya seperti adik bayi itu keluar dari mana, atau tentang kenapa temannya memiliki organ berbeda dengan dirinya. Untuk itu kita sebagai orang tua perlu kiat-kiat khusus dalam memberikan pemahaman tentang seks kepada mereka. Biasanya tak jarang guru atau orang tua mengalihkan pembicaraan. Kadang mereka membentak dan melarang anak untuk menanyakan hal tersebut. Padahal jawaban yang demikian bisa memicu anak untuk mengeksplor sendiri karena mereka merasa penasaran dan berusaha mencari jawaban sendiri apabila tidak mendapatkannya dari orang tuanya. Sebelumnya apakah Ibu tahu tentang konsep tentang seks? Istilah seks itu kan dimaknai sempit sebagai hubungan badan Ibu yang antara laki dan perempuan. Padahal sebenarnya seks dalam lebih ditekankan pada aspek biologi seseorang yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Menurut Paramodamenta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian seks adalah jenis kelamin seksual adalah berkenaan dengan seks jenis kelamin atau berkenaan dengan perkara persetubuhan laki-laki dan perempuan. Sedangkan seksualitas adalah sifat atau peranan seks atau dorongan seks atau kehidupan seks. Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kan akan menjelaskan tentang pengertian ya, Bu, pengertian pendidikan seks bagi anak. Pendidikan seks ini menurut Muslik Nawita menyatakan bahwa pendidikan seks sebagai upaya memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Definisi ini tidak secara langsung mengatakan bahwa pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya memberikan pengetahuan tentang fungsi organ seksual pada anak dan menanamkan moral etika serta komitmen agama supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Kemudian sekarang langkah-langkah ya, Bu ya, langkah-langkah penanganan pendidikan seks pada anak. Yang pertama yaitu harus menanamkan rasa malu, Bu, kepada anak. Rasa malu itu harus ditanamkan kepada anak sejak dini dan jangan dibiasakan anak-anak bertelanjang di depan orang lain. Misalnya ketika keluar dari kamar mandi, berganti pakaian dan sebagainya. Yang kedua yaitu menanamkan jiwa maskulinitas, Bu, pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan. Karena Islam telah memberikan tuntunan agar masing-masing fitrah yang telah ada terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu memisahkan tempat tidur mereka ketika usia 7-10 tahun. Kemudian yang keempat, mengenalkan waktu berkunjung atau meminta izin dalam 3 waktu.
Jika kesatuan waktu yang tidak diperbolehkan anak-anak untuk memasuki ruangan kamar orang dewasa kecuali meminta izin terlebih dahulu, ada sebelum sholat subuh, tengah hari, dan setelah sholat isya. Kemudian yang kelima itu mendidik menjaga kebersihan alat kelamin. Cara yang dapat dilakukan adalah anak dibiasakan untuk buang air pada tempatnya atau toilet training. Kemudian yang keenam yaitu mengenalkan mahramnya dengan memahami kedudukan perempuan yang menjadi mahram, upayakan agar anak mampu menjaga kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh yaitu mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata. Kemudian anak juga tidak dibiarkan ibu yang melihat gambar-gambar atau film yang mengandung pornografi. Kemudian kedelapan, mendidik anak agar tidak melakukan ikhtilal, yaitu bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Kemudian kesembilan, mendidik anak agar tidak melakukan halwat, yaitu seorang laki-laki dan wanita bukan mahramnya berada di suatu tempat hanya berduaan. Kemudian yang terakhir itu mendidik etika berhias, karena terkadang anak perempuan berperilaku laki-lakian. Baik, mungkin sekian Bu ya penyuluhan saya. Apakah ada yang pertanyaan? Baik, apakah Ibu sudah paham? Baik, jika tidak ada, saya akhiri aja ya Bu ya.